Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'muhibbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali ya teman-teman. Meskipun saya sebelumnya orang yang berbeda ya dengan pengisi materi di pagi hari ya, subuh. Nah itu sebelumnya Ustadz Kashfi. Nah ini kita perkenalkan, kita kenalan dulu nih. Saya pribadi namanya Agrafala. Jadi saya salah satu sebagai pengisi juga pengajar di Hills Academy. Yang mana insya Allah ya kami berdua, Ustadz Kashfi dan saya pribadi, itu sama-sama berguru dengan orang yang sama. Itu Syekh Hanova Maulana di Cimahi. Nah, jadi untuk misalkan untuk pematerian mungkin tidak terlalu jauh beda ya dalam segi pemahaman karena kita memiliki guru yang sama. Oleh karena itu, latar belakang ini kita kenalan dulu sebentar ya. Kenapa sih ada Hills Academy? Mungkin teman-teman sebelumnya dikasih tahu nggak sama Ustadz Kashfi? Kenapa ada Hills Academy? Itu salah satunya adalah karena kita melihat bahwa pembelajar Al-Quran dan juga pengajar Al-Quran terutama ya, itu tidak memberikan materi, terutama para pengajar. Jadi kalau misalkan teman-teman udah masuk ke daurah ilmiah, ini kan masuknya ke mutun ilmiah ya, matan tajwid itu udah masuk ke mutun ilmiah. Kalau teman-teman sudah belajar tentang Tuhfah Atfal atau Hidayatus Sibyan atau bahkan Al-Jazari itu. Nah, itu biasanya teman-teman bakal dituntut untuk mengajarkannya. Kenapa? Karena kita dapat amanah. Kita sudah mempelajari suatu ilmu yang mana ilmu ini itu penting sekali untuk fondasi bagaimana kita membaca Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu kita di sini Hits Academy itu memunculkan topik, memunculkan solusi, yaitu apa? Sebagai wasilah, sebagai ladang belajar komunitas Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu harus totalitas, jadi jangan setengah-setengah. Kalau misalkan belajar kita setengah-setengah mengenai mutun ilmiah atau Al-Quran, itu ilmunya tidak kompleks ya, ilmunya itu tidak tersusun gitu, sistematis tidak. Nah, kalau misalkan teman-teman ntar belajar suatu keilmuan, itu harus sistematis. Kenapa harus sistematis? Karena kita bisa menyimpulkan sesuatu dengan sistematis juga gitu. Jadi nggak ngawur, ditanya ini, tapi ngejawabnya ke sana, ditanya itu, ngejawabnya ke situ. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar suatu ilmu itu sistematis, nah itu ntar pola pikirnya, pemikirannya itu juga sistematis itu. Bisa menjelaskan sesuatu dengan runtun. Dan juga kita bisa tahu mengapa sih sebabnya kalau misalkan di tajwid ya. Kenapa sih ada ikhfa? Nah itu teman-teman bisa tahu. Kenapa sih ada gunnah? Nah itu bisa tahu. Kalau misalkan pembelajarannya sistematis. Tapi beda halnya kalau kita belajarnya ucla acle. Kalau bahasa Sundanya itu ucla acle. Jadi hari ini belajar gunnah. Besoknya belajar lam ta'rif. Besoknya lam ta'rif, lusanya belajar langsung ke bab mad gitu. Nah, itu kurang ini ya, kurang runtun. Nah, dari runtunan itu, kalau misalkan kita belajar ilmu secara runtun, itu teman-teman bisa terbangun pola pikir yang baik dalam menjelaskan sesuatu. Nah, gitu ya. Jadi Hills Academy ini sebagai solusi untuk bagi mereka yang misalkan kurang dalam ekonomi misalkan kurang ada ekonominya kurang baik gitu ya, itu bisa belajar bareng di sini karena di sini
untuk masalah belajar itu kami share secara gratis. Nah, kayak gitu. Jadi nggak memberatkan kepada mereka yang ingin belajar sungguh-sungguh, tapi tidak memiliki pendanaan yang cukup gitu. Nah, itu ya salah satunya itu. Jadi teman-teman semua yang insya Allah pada kesempatan kali ini harus serius gitu belajarnya. Jadi jangan sampai kita belajar suatu ilmu itu tidak serius. Dan juga jangan sampai kita belajar matan ini untuk pamer. Karena kan ini misalkan saya udah pernah belajar matan tufah bersanad. Nah, ini kesalahan utama para pembelajar Al-Qur'an, terutama mereka yang sebagai yang ada status sanad biasanya. Nah, itu untuk apa? Untuk disombong-sombongkan gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita belajar itu tujuannya cuma satu, apa? Untuk islah diri, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi kita belajar sesuatu itu tujuannya bukan untuk mengajarkan, bukan. Tujuan pertama kita belajar itu untuk islah diri. Jadi diri kita dulu yang diajarkan. Nah, adapun untuk mengajarkannya itu urusan nanti gitu. Karena Allah akan memberi kita anugerah untuk mengajarkannya atau tidak. Yang penting, yang paling pertama itu apa? Islah diri kita. Kita belajar Al-Quran, kita mempelajari matan ini untuk diamalkan, bukan untuk diajarkan. Ketika kita meniati diri kita mempelajari Al-Quran untuk mengajarkan, ini kesalahan ya teman-teman. Jadi entar kita akan masuk kepada ayat di surat Al-Baqarah. Apakah kalian menyuruh orang lain untuk bertakwa pada kalian sendiri, melupakan diri kalian sendiri? Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai kita termasuk kepada ayat sampai peringatan Allah ya. Nah, itu mungkin teman-teman mukadimahnya. Jadi kita di sini sama-sama belajar bareng, bukan dan juga saya juga akan men-sharing ya apa yang saya dapatkan di IAC sebelumnya itu. Jadi seperti itu mungkin. Kita akan lanjut pembelajaran kita mengenai kemarin sampai ini ya katanya. Pagi itu sampai 9 ya, bait ke-9. Nah, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idgomun bisittatin atat fiyar muluna indahum qad sabatat. Jadi di sini saya terangkan dulu sedikit. Kita belajar matan itu perlu memahami bait per bait. Jadi tidak satu bait, maksudnya itu satu bab diterangkan dan baitnya tidak diterangkan gitu. Jadi kita pengennya itu teman-teman bisa memahami bait per bait. Jadi bukan per bab. Karena kalau misalkan per bab itu cukup ya tidak perlu menghafal matan gitu, tidak perlu mempelajari lewat matan, cukup membeli buku tentang tajwid misalkan, kan banyak tuh di pasaran sana tentang tajwid, lalu mempelajarinya per bab. Nah, kalau misalkan kita belajar matan itu perlu memahaminya bait per bait. Oke. Wasani idghamun bisitatin atat. Dan adapun hukum nun mati dan tanwin itu yang kedua adalah idgham dengan 6 huruf yang akan datang kemudian. Wasani itu yang kedua ya. Hukum yang kedua adalah idghamun, yaitu idgham bisitatin atat dengan 6 huruf. Nah, itu fi yarmuluna indahum qad sabatat. Yang terkumpul dalam kata yarmuluna indahum qad sabatat. Yang telah kusampaikan di sisimu dengan sebenarnya. Maksudnya yang telah disampaikan di kalimat sebelumnya ya. Nah, ini di kalimat ini. Bisitatin atat. Apa maksudnya? Nah, kita harus tahu dulu nih. Di sini kan ada kata idgham ya. Jadi hukum kedua adalah idgham. Mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah pada belajar nih, idgham itu apa? Idgham itu secara bahasa artinya apa? Masuk ya, idkhal. Idkhalu syai'i bi syai'i, masukkan. Jadi idgham itu artinya memasukkan. Pertanyaannya apa yang dimasukkan? Apa yang dimasukkan? Fa'ilnya itu siapa? Tentunya karena kita di sini ngebahas tentang nun sukun dan tanwin. Nah, yang dimasukkannya itu adalah nun sukun dan tanwin. Jadi yang dimasukkan kepada huruf setelahnya adalah nun sukun dan tanwin. Jadi kita perlu bangun dulu tuh.
pemahamannya dari situ. Idgham itu artinya apa? Secara bahasa artinya adalah memasukkan. Nah, ada pertanyaan lagi. Memasukkannya apa? Apa yang dimasukkan? Yaitu nun sukun dan tanwin. Lalu ada lagi pertanyaan. Dimasukkan kemana sih? Nah, idgham ini dimasukkan kemana? Bisit tatin atat. Nah, bisit tatin atat. Dengan huruf yang 6. Huruf setelahnya. Itu apa? Yarmuluna. Dalam kata yarmuluna. Fi yarmuluna. Jadi ada 6 huruf ya, yang idgham itu. Satu huruf ya, kemudian huruf wo, kemudian mim, kemudian lam, waw, dan nun. Jadi kita di sini dapat menyimpulkan dari kalimat ini aja, idghamun bisittatin atat. Nah, itu sebenarnya udah masuk ke istilah tuh, tapi istilahnya buat sendiri gitu, bukan menurut ulama. Idghamun bisittatin atat. Idgham itu apa? Artinya memasukkan. Memasukkan kemana? Siapa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah nun sukun dan tanwin. Kemana nun sukun dan tanwin itu masuk? Ke huruf 6 ya setelahnya, yaitu hurufnya apa aja? Yarmuluna, ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Nah, kalau misalkan kata ulama apa? Memasukkan atau meleburkan huruf pertama, nun mati dan tanwin, kepada huruf keduanya, yaitu huruf idgham yang disampaikan di sini ya, yarmuluna. Sehingga seakan menjadi satu huruf yang ditasydid dari huruf jenis kedua. Nah, itu. Jadi seakan-akan huruf idgham ini tuh menyatu dengan siapa? Dengan nun mati atau tanwin. Sebelumnya udah paham ya, nun mati dan tanwin itu bedanya apa? Kemarin kan sudah disampaikan tuh. Sudah di apa namanya? Bukan kemarin, pagi tadi ya. Pagi tadi sudah disampaikan ya, dan juga diberi tugas oleh Ustadz Kasbi. Jadi di sini saya tidak perlu menerangkan lebih lanjut karena waktu. Nah, itu ya. Jadi dari yang perlu teman-teman pahami itu di sini aja, di sininya aja sebenarnya. Idghamun bisitatin atat. Jadi dari sini kita langsung tahu tuh definisi idgham itu apa sih menurut tajwid. Nah, jadi langsung ya. Oke, contohnya apa? Nah, ini. Contohnya adalah misalkan kita ambil contoh min nur, nun sukun, ini harus ditulis ya. Sebentar. Misalkan kita ambil contoh min nur, min nurin, min nurin. Nah, jelas gini. Min nurin ya contoh, min nurin. Nah, syarat idgham itu satu adalah memasukkan nun sukun atau tanwin. Ini kan nun mati ya. Nah, ini nun sukun, syaratnya itu adalah nun sukun atau tanwin. Nah, di sini siap nun sukunnya di mana? Nun sukunnya di nun pertama kan. Nun pertama ini nun sukun. Kemudian huruf keduanya ada yarmuluna di sini tadi. Nah, huruf keduanya harus ada yarmuluna. Nah, ketika nun sukun bertemu dengan huruf idgham, maka disitulah terjadi namanya idgham di sini ya, maksud idgham di sini idgham. Jadi masuk. Huruf pertamanya itu melebur ke huruf setelahnya. Nah, itu namanya idgham. Jadi seakan-akan huruf pertamanya itu ini ya, minur ini, seakan-akan huruf pertamanya itu dia hilang gitu. Masuk menyatu ke huruf keduanya. Itu seakan-akan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan idgham. Jadi idgham itu adalah masuk atau melebur. Jadi sebenarnya hukum tajwid kita belajar tajwid kalimat. Kalau tajwidul huruf itu di fasahatul lisan ya, beda kelasnya. Nah, kalau permasalahannya hukum tajwid itu cuma dua, yaitu antara idgham atau izhar. Antara idgham atau izhar. Kalau izhar itu artinya kan jelas. Idgham itu artinya masuk. Jadi huruf yang pertama masuk ke huruf yang kedua. Kalau izhar itu
huruf yang pertama dibaca jelas, huruf yang kedua dibaca jelas. Jadi tajwidul kalimah itu hubungan antara dua huruf. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau tajwidul kalimah itu hubungan antara dua huruf. Apakah huruf pertama dengan huruf keduanya itu ada hubungan atau tidak? Nah, itu tajwid. Tajwidul kalimah itu ngebahas seperti itu. Dari bab pertama kita belajar kemarin dari bait 6 tentang izhar ya, sampai entar ke bait 61 itu. Itu pasti kita ngebahas tentang hubungan antara dua huruf. Ini kita teman-teman harus paham dulu itu. Jadi tajwid itu pasti ada hubungannya itu antara dua huruf itu. Pokoknya bersebelahan ya. Kayak ini kan nun sukun pertama dengan nun berharokat. Nun yang pertama sukun, nun yang kedua berharokat. Nah, itu kita harus teliti dulu. Di sini itu ada nggak sih hukuman, apa bukan hukuman, ada nggak sih hukum yang ditentukan oleh para pakar tajwid gitu. Kalau misalkan ada, nah kita keluarkan tuh. Kita keluarkan. Kan di sini kasusnya sudah tahu kan. Idgomun bisit tatin atat fiar muluna indahum qad sabatat. Karena kita tahu bahwa nun sukun bertemu dengan huruf nun, tapi bersebelahan ya, kan ini bersebelahan tuh. Nun sukun dengan nun, bersebelahan kan. Nah, di situ langsung kita keluarkan hukumnya. Apa? Idgom. Idgom apa? Idgom bigunna. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari awal teman-teman belajar sampai entar di akhir, itu pasti berkaitan dengan dua huruf. Alaqoh bainal harfain. Jadi antara dua huruf saja. Jadi nggak usah bingung. Nggak perlu repot. Oke, kita lanjut ya. Nah itu, jadi pola pikirnya itu di situ. Tentang tajwid ya. Ini tentang tajwidul kalimah. Tajwidul kalimah. Kemudian kita lanjut bait 10-nya, lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bigunnatin biyan mu'lima. Lakinnaha itu artinya akan tetapi ia, lakin itu akan tetapi, ha itu ia, maksudnya ke idgham ya. Bikismani. Kismani itu dibagi dua. Kismun yudghama. Ini kismun ya, maaf. Lakinnaha qismani kismun yudghama. Ini typo. Jadi kismun yudgoma. Ntar teman-teman dibenerin ya, dibenerin. Lakin naha kismani kismun yudgoma. Akan tetapi idgom itu dibagi menjadi dua jenis. Dibagi menjadi dua jenis. Fihi bigun natin bian mu'ulima. Fihi itu jenis pertama, bigun natin, yaitu dengan idgom bigunnah. Kapan idgham bigunnah terjadi? Biyan mu'ulima, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu. Nah, itu jadi memahami matan itu seperti itu ya. Nah, memahami matan tentunya perlu kemampuan bahasa Arab ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman yang belum belajar bahasa Arab, itu bagaimana lagi? Kalau bahasa Sundana, wayahna. Di sini ada yang orang Sunda. Wayahna itu. Wayahnya apa? Menghafal artinya. Jadi gimana lagi gitu? Kita belajar bahasa asing ya tentunya kita harus paham artinya ya. Karena ini kita belajar lewat matan, lewat matan. Matan ilmiah. Nah itu, fihi bigunnatin, fihi itu artinya kalau di sini di tafsir ini terjemahnya bukan terjemah letterlek ya teman-teman. Jadi kita tidak menerjemahkan secara kata per kata, tidak. Tapi secara kontekstual. Jadi yang di sini, di kolom ini ya, nah ini kolom-kolom ini, itu tuh terjemahannya bukan per kata gitu, tapi sudah disesuaikan dengan konteks. Jadi kalau misalkan ntar diterjemahinya per kata itu bingung. Gitu. Jadi kalau misalkan ntar teman-teman yang nggak bisa bahasa Arab, yang belum bisa ya, bukan nggak bisa, yang belum bisa bahasa Arab, itu cukup hafalkan saja ini artinya itu. Insya Allah paham. Insya Allah paham. Jadi fihi bigunnatin bianmu lima. Yang pertama adalah idgham bigunnah. Kapan? Biyanmu. Ketika ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 5, ya, nun, mim, huruf yang 4 maaf, ya, nun, mim, wawu. Nah itu idgham bigunnah. Bigunnah itu
artinya apa sih? Bigunah itu artinya dengung. Gunah ya, itu dengung. Jadi gunah itu bunyi yang keluar di mana? Di rongga hidung. Nah, itu gunah. Ini kalau misalkan teman-teman baca Quran, kemudian ada huruf-huruf gunah. Misalkan huruf-huruf gunah itu ada berapa? Ada dua ya. Huruf-huruf gunah itu cuma mim dan nun. Nah, ketika ntar, misalkan teman-teman baca Quran nih di rumah, baca Quran di rumah, kemudian ketika kita baca Quran, ternyata hidung kita geter. Hidung kita itu bereaksi. Ketika baca itu, hidung kita itu bereaksi. Mau itu geter, mau itu ngilu, gitu. Pokoknya bereaksi aja. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu membaca bi, itu hidungnya tuh kerasa geter. Bagaimana kita mengucapkan mi, bismi, ar-rahmani, ni. Nah, ni. Kan geter tuh. Coba teman-teman praktikan di rumah. Nah, ni, nu. Kemudian pencet hidungnya. Nah, ni, nu. Kalau misalkan bunyinya berubah, nah itu artinya makhrajnya ada terganggu tuh, ada yang terganggu. Ada yang terganggu. Mengapa makhrajnya terganggu? Karena gunnah itu tempat keluarnya di mana? Ya di sini. Gunnah itu tempat keluarnya di hidung. Nah, gunnah di sini maksudnya apa? Jadi memasukkan dengan idgham. Maaf, memasukkan dengan gunnah. Kita memasukkan huruf yang pertama nih, yaitu kan huruf pertamanya syaratnya tadi apa? Tanwin atau huruf yang bertanwin atau nun sukun. Huruf yang bertanwin atau nun sukun. Nah, nun sukun atau tanwin ini masuk ke huruf setelahnya. Masuk ke huruf setelahnya. Huruf setelahnya itu, nah ini yang huruf keduanya ini, apakah dia pakai guna atau tidak? Nah, itu kayak gitu. Maksudnya itu gitu. Idgham bigunah itu patokannya yang kita lihat huruf keduanya gitu. Apakah dia pakai guna atau tidak? Misalkan ya, misalkan kita ambil contoh di surat, hmm, kita buka Quran dulu ya, sebentar. Nah ini, kita ambil contohnya, jadi kita lagi belajar tadi idgham bigunah ya. Mana ini idgham bigunah di sini? Gimana di sini idgham bigunah? Coba benar betul bigunah live semua bukan umin, kamu nggak yakin apa sih? Nah, au kasoyibin. Ini teman-teman di sini bisa lihat. Kelihatan gak nih? Jelas gak? Au kasoyibin. Ini ya, au kasoyibin. Nah ini nih, au kasoyibin. Tadi syaratnya adalah tanwin bertemu dengan ya nun mim waw. Nah, yang ini kita belajar teori ya, karena kita belajar matan, jadi belajar teori bukan praktek. Kalau prakteknya insya Allah kita teman-teman pada tahu kan nih, kasoyibim minas sama. Nggak mungkin dibaca kasoyibin minas sama, nggak. Karena mungkin di situ insya Allah lah semua teman-teman tahu. Tapi kita belajar teorinya itu, cara kita menerangkan pada orang teorinya. Teorinya itu gini, di sini kan ada tanwin. Di sini ada tanwin. Jadi syaratnya itu tadi kan karena ini belajar bab tentang nun sukun dan tanwin, oleh karena itu kita perlu
memerhatikan semua yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin. Jadi huruf pertamanya itu harus nun sukun atau tanwin. Nah, itu harus apa diingat dulu tuh. Huruf pertamanya harus nun sukun atau tanwin. Di sini huruf pertamanya ada tanwinnya nggak? Ada. Huruf apa? Huruf ba. Kemudian huruf setelahnya ada ya mim nun ya nun mim wau nggak? Ada. Ini huruf mim. Nah, di sini terjadi apa? Idgham bi gunnah. Nah, yang kita pertanyakan adalah bi gunnahnya. Apa sih yang dimaksud dengan bi gunnah? Tadi kan idgham itu udah tahu kan? Idgham itu artinya masuk dengan gunnah. Nah, ketika tanwin ini masuk ke huruf setelahnya, yaitu huruf mim, maka di situ kita harus baca dengan gunnah. Kalau mim jelas ya pasti ada gunnahnya. Hasayyibim minas sama, hasayyibim min, hasayyibim. Nah, bunyi bim. Nah, itu gunnah. Yang dimaksud idgham bi gunnah itu jadi ketika huruf keduanya itu harus ada bunyi di hidung. Soyibim, kasoyibim. Nah, itu bunyinya langsung beda. Ketika dipencet tuh bunyinya langsung beda. Kasoyibim. Nah, itu kayak gitu ya. Itu maksud dengan idgham bi guna. Coba kita cari lagi nih. Kasoyibim minas sama'i fihi zulumatun. Nah, di sini ada tanwin. Zulumatun. Kemudian huruf setelahnya ada huruf waw. Ini masuk syarat ke idgham bigunah nih. Jadi syaratnya itu satu, huruf pertamanya tanwin. Benar. Huruf keduanya, huruf setelahnya ada huruf waw. Benar. Apakah dia bigunah? Ya pasti bigunah. Karena kan udah disebut tadi kan. Fihi bigunnatin biyanmu. Bigunnatin. Nah, jadi dibacanya tuh bukan kayak gini. Au kasayyibim minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqu. Kalau kita baca fihi zulumatu wa ra'du. Zulumatu. Nah, syaratnya tadi gunnah itu hidungnya harus bereaksi. Hidungnya itu harus getar gitu. Maksudnya getar tuh ketika dipencet itu kita ngerasa nyiu, apa kalau bahasa Sundanya ngirung ya, kalau bahasa Indonesianya apa saya kurang tahu tuh. Jadi hidungnya itu bereaksi ketika misalkan kayak teman-teman coba pencet apa sebutin an in an in un an in un tapi sambil pencet hidung. Coba sekarang teman-teman lakukan itu di rumahnya masing-masing. An in un. Nah, itu dipencet gitu. An in un. Itu keluar suaranya keluar nggak? Kalau suaranya nggak keluar, nah itu namanya gunnah, itu benar berarti. Gunnahnya benar. Nah, sekarang praktikkan kepada kalimat fihi zulumatun. Kalau misalkan dipencet bunyinya berubah, fihi zulumatun. Nah, itu kayak gitu bunyinya. Nah, itu berarti benar idgham bigunahnya. Karena ada gunah di situ. Huruf keduanya itu terdapat gunah pada huruf apa? Huruf waw. Tapi kalau misalkan dipencet nggak ada bunyi, fihi zulumatu. Nah, ini tasdid jatuhnya kepada tasdid. Jadi nggak ada tuh di situ bigunahnya nggak ada. Jadi kalau misal disimpulkan kalau bunyinya kayak gini, fihi zulumatu. Nah, itu nggak ada tasdid. Paham ya? Nah, itu namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Coba teman-teman tertulis di apa? Kolom chat ya. Mana yang ada gunnahnya, mana yang tidak ada gunnahnya. Saya akan cari dulu. Nah, di sini innallaha ala kulli syai'in qadir, saya wasol ke ya Yohanes. Mana yang ada gunnahnya, mana yang tidak ada gunnahnya. Nomor 1 atau nomor 2. Ntar tulis
di kolom chat ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir ya ayyuhan nas. Qadir ya ayyuhan nas. Itu satu. Yang keduanya, qadir ya ayyuhan nas. Mana yang ada gunahnya? Satu atau dua? Coba teman-teman tulis di kolom chat. Yang pertama tadi, qadiru ya ayyuhan nas. Itu satu. Yang kedua, qadiru ya ayyuhan nas. Nomor dua, satu. Nah, bedanya jelas ya. Bedanya itu jelas. Kalau yang pertama, lempeng. Lempeng itu lurus gitu. Jadi idghamnya itu bila guna, idghamnya itu tanpa guna. Qadirui langsung ui. Nah, bunyinya itu langsung ui. Bunyinya nggak berubah. Ui. Bunyinya rubah nggak? Tuh. Ui. Enggak kan? Tapi kalau yang kedua, qadirui ya ayyuhan nas. Qadirui. Nah, kan berubah tuh, bunyinya berubah. Nah, ini namanya gunnah ya. Jadi gunnah itu segala yang berkaitan dengan gunnah pasti mengandalkan apa? Rongga hidung. Nah, itu ya. Itu namanya idgham bi gunnah. Jadi intinya itu. Kalau misalkan kita baca Quran terus di situ tidak ada gunnah, huruf gunnah, maka haram baca dengan gunnah. Tapi kalau misalkan baca Quran terus di situ terdapat ada gunnah, maka wajib harus menggunakan hidung ya, menyertakan gunnahnya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman tentang idgham bi gunnah. Jadi kalau udah paham tentang idgham bi gunnah, itu bila gunnah gampang gitu. Bila gunnah gampang, teorinya sebaliknya aja. Oke, kita balik ya. Jadi idgham itu artinya tadi apa? Idkhal ya. Idgham itu memasukkan. Siapa yang masuk? Yang masuk itu nun sukun atau tanwin. Masuknya kemana? Masuknya ke huruf setelahnya, huruf tetangganya ya. Nah, itu hurufnya siapa aja? Yarmulu. Nah, kemudian di situ dibagi lagi tuh, idgham dibagi lagi menjadi berapa? Menjadi dua di sini katanya. Lakin nahatismani. Jadi tidak semuanya apa idgham itu tidak semuanya yang bigunah gitu ya. Di sini kan ada bigunah. Kalau bigunah hurufnya apa aja? Biyanmu. Jadi setelahnya harus ya nun mim waw. Nah, selain ya nun mim waw, tentunya dia dibaca apa? Idgham bila gunnah. Ini di sini ada penjelasan. Yaitu apabila bertemu dengan salah satunya huruf ya, misalkan nun, mim, atau waw, diketahui bahwa hukum bacaan tersebut adalah idgham bi gunnah dengan berdengung. Dengan syarat nun mati dan huruf idgham bi gunnah tersebut tidak berada dalam satu kata. Nah, ini ada syaratnya nih. Tidak berada dalam satu kata. Contohnya, mai yaqulu, nun mati bertemu dengan ya, tidak dalam satu kata. Jadi maksudnya satu kata itu ini ya. Ini man satu kata, yaqulu satu kata. Kayak gitu. Sehingga bunyi dengung pada huruf nun melebur ke huruf setelahnya, yaitu huruf ya. Nah, ini teman-teman terbaca sendiri aja ya. Kemudian ada lagi selanjutnya, ini pengecualian nih, pengecualian. Jadi tadi yang syaratnya itu yang perlu digaris bawahi ini. Tidak berada dalam satu kata ya. Nah, ini yang harus digaris bawahi. Jadi syaratnya itu ini, tidak berada dalam satu kata. Bait ke selanjutnya itu bait ke berapa? 11. 11 ya, 11. Illa idza kana bikil matin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Di sini sinwanun ya. Ada yang sinwanin, ada yang sinwanun tala. Kecuali apabila illa itu kecuali
Iza, jika atau apabila, kana itu balik ke idgom ya, idgom tadi, idgom bigunah, bikil matin fala. Kecuali keadaan idgom bigunah tadi, bikil matin. Jadi dalam satu kalimat. Kalau misalkan apa jadi kananya itu ke tanwin, kananya itu ya, kecuali tanwin, maksudnya itu kecuali jika, kan tadi harus idgham bigunah tuh. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun wau, maka hukumnya idgham bigunah. Nah, di sini ada pengecualian. Illa idza kana. Kecuali jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim wau itu bikilmatin dalam suatu kalimat, dalam satu kata ya, bukan kalimat. Kalau kalimat bahasa Arab, kita pakainya kata, dalam satu kata. Nah, itu nggak boleh. Kalau tadi kan ini dalam dua kata nih. Ini satu, man, yakulu, dua. Begitupun yang tadi ini ya. Mana tadi? Nah, ini. Zulumatun, ini satu kata. Waro'adun, ini dua kata. Ini juga sama. Qadirun, satu kata. Ya ayyuha, dua kata. Nah, itu ya. Nah, ini lanjut baitnya. Tudgim kadunya summa sinwanin salah. Summa sinwanin salah. Jadi fala tudgim. Fala itu artinya maka janganlah. La itu kan artinya melarang ya. Janganlah. Fala tudgim. Maka janganlah. Nah, ini kan. Maka janganlah. Tudgim diidgomkan. Seperti apa? Kadunya. Seperti halnya kalimat dunya. Tumma sinwanin. Kemudian sinwanun. Tala. Dibacalah. Maksudnya itu jangan engkau baca idgum. Jadi jangan dibaca duya, duya tidak, tapi dunya. Sinwanun, bukan dibaca siwanun, tidak ya. Karena tidak masuk kepada syarat. Ini pengecualian. Nah, ini ada penjelasannya ya di sini. Nah, ini ntar teman-teman baca aja. Pokoknya intinya itu. Ini ntar dibaca aja. Ini buat baca sendiri. Maksudnya kalau ada syarah yang kayak gini itu untuk dibaca teman-teman sendiri di rumah. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Nah, ini sani di sini. Tadi kan artinya dua juga ya yang kedua. Ya, ini masuknya ke yang ini, ke bait ke sebelumnya itu bait ke 10 ya. Kan kismani katanya kan kismani, dua bagian. Nah, ini yang pertama adalah ini fihi bi gunnatin, yang kedua itu di sini. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Jadi yang kedua itu idgham bi ghairi gunnah. Apa itu idgham bi ghairi gunnah? Ya sama, kebalikannya dengan bigunnah tadi. Idgham masuk, siapa yang masuk? Nun sukun atau tanwin, bi ghairi gunnah. Nun sukun atau tanwin kemana masuknya? Ke huruf setelahnya. Siapa huruf setelahnya? Di sini. Filami warlo. Nah, filami warlo. Jadi kalau nun sukun atau tanwin masuk ke lam atau ro, maka dibaca bi ghairi gunnah. Summa karironna. Maksudnya summa karironna itu bacalah dengan takrir ya. Jadi ro itu mempunyai sifat takrir. Yang ngebedain antara lam dan ro itu di takrirnya. Jadi ini penekanan saja. Filami warlo. Jadi dibacanya bukan gimana tuh? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam, ro tapi didengungkan. Mil, nah, mil ladungka misalkan. Robbana atina min ladunka rahmah. Jadi bukan dibaca Robbana atina mil, enggak kayak gitu. Tapi Robbana atina mil ladunka, mil langsung mil, tidak masuk hidung. Mil. Nah, kalau masuk hidung ya bunyinya juga dengung ya, ada dengung-dengungnya. Mil. Nah, seperti itu.
Pasan. Oke, kita lanjut. Wasalisul iqlabu indal ba'i. Nah, ini hukum ketiga di nun sukun atau tanwin ya. Jadi yang pertama kemarin pagi ya. Pagi itu izhar, terus yang kedua idgham, yang ketiga iqlab. Yang ketiga iqlab. Iqlabu indal ba'i, dan hukum yang ketiga adalah iqlab indal ba'i. Ketika kapan? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Miman bi gunnatin mal ikhfa'i, yaitu ba-nya itu huruf ba-nya maaf. Jadi yang digantinya itu nun sukun atau tanwinnya dengan huruf mim. Bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, ini kita harus tahu dulu iklab itu apa sih? Iklab itu, ini kita baca di sini ya. Iklab itu secara bahasa artinya mengubah sesuatu. Tahwilu syai'in bi syai'in. Maaf. Tahwilu syai'in bi syai'in. Jadi mengubah sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sama seperti tadi, pertanyaannya siapa yang diubah? Siapa yang diubah? Karena kita di sini membahas nun sukun dan tanwin, maka otomatis jawabannya adalah nun sukun dan tanwin. Jadi iklab yang dirubah siapa? Nun sukun dan tanwin. Jadi mengubah nun sukun dan tanwin, tuh iklab itu. Mengubah nun sukun dan tanwin. Mengubahnya dengan siapa? Nah, ini di sini dijawab miman, dengan huruf mim. Jadi nun sukun dan tanwinnya itu dengan huruf mim. Ketika kapan? Ketika bertemu dengan huruf ba. Nah, itu. Jadi mendefinisikannya itu begitu. Tidak perlu menghafal istilah dari ulama, tidak perlu. Kita perlu Kita membuat definisi dengan mempertanyakan iklabnya itu sendiri gitu. Paham nggak teman-teman? Jadi dari iklabnya itu kan, iklab artinya apa dulu nih? Iklab itu artinya menukar, mengubah sesuatu tuh. Ini kan sudah ada mengubah sesuatu. Nah, dari kata mengubah sesuatu ini kita tanya tuh langsung. Ini siapa sih yang diubah? Yang diubah adalah nun sukun dan tanwin. Dari mana kita tahu di sini nun sukun atau tanwin? Karena di sini kita membahas nun sukun dan tanwin. Mengubahnya pakai apa gitu? Diubahnya dengan apa nih si nun sukun dan tanwin? Diubahnya dengan mim, huruf miman. Kapan nun sukun dan tanwin itu diubah? Ketika bertemu dengan huruf ba. Nah, ini di sini indal ba'i. Langsung ada lagi pertanyaannya. Gimana cara bacanya? Bigunnatin ma'al ikhfa'i. Dengan mendengung tapi dengungnya dibaca samar. Nah, itu. Sudah kejawab tuh semuanya. Dari apa? Dari satu bait. Jadi penting teman-teman di sini untuk menghafal bait sebenarnya. Dan juga paham. Makanya ntar yang teman-teman di sini yang mau ngambil sanad ya, itu harus bisa menjelaskan seperti itu teman-teman. Susah, memang susah. Karena Hirs Academy sendiri itu tidak ingin kita mewariskan sanad, kami mewariskan sanad itu secara mudah-mudahan gitu. Maksudnya mudah-mudahan itu secara bermudah-mudah. Tidak ingin ya. Mengapa demikian? Karena sanad ini merupakan amanah. Sanad ini merupakan amanah. Jadi kita tidak bertasahul dalam memberikan sanad. Hanya mereka yang mumpuni, hanya mereka yang berkompetensi ya untuk menerima sanad. Yaitu syaratnya 3. Yang pertama adalah keadilannya ya, tentu keadilannya. Kemudian pastinya sungguh-sungguh. Jangan. Yang pertama itu paling pertama ya, maaf. Itu ikhlas niat. Niatnya harus ikhlas karena Allah. Jadi jangan sampai hati kita itu terbesit mendapatkan sanad untuk apa? Untuk pamer. Buat apa pamer? Buat apa pamer gitu teman-teman? Sanad itu bukan untuk dipamerkan ya, tapi sebagai bentuk tanggung jawab yang berat. Makanya kata Paman Ben, tahu teman-teman pernah nonton Spider-Man? Paman Ben ya, Paman Ben kan ngomong gini, ketika kita diberi kekuatan yang besar, maka disitulah lahir tanggung jawab yang besar juga. Ya Spider-Man, teman-teman di sini pasti tahu Spider-Man ya. Spider-Man itu kan diberi anugerah kekuatan yang besar, yaitu apa? Jadi superhero lah, kita katakan jadi superhero dia. Nah,
karena dia udah diberi kekuatan yang besar sama editor gitu ya, sama produser, otomatis jobnya juga makin makin besar, terutama yang memiliki sanad. Karena dia punya sanad, otomatis tanggung jawabnya juga semakin besar. Yaitu apa? Salah satunya adalah mengajarkan kembali. Jadi kalau misalkan udah punya sanad, itu harus diajarin teman-teman. Jangan sampai sanadnya terputus. Jadi ini perhatian semua, perhatian untuk teman-teman semua ya, untuk dari sekarang gitu, untuk apa meluruskan niat kembali dan juga lebih giat lagi belajarnya, lebih semangat lagi. Jangan sampai kita karena misalkan saya di sini ngomong, oh sanad di sini susah, gak kayak di yang lain misalkan. Kan ada ya, ada di satu tempat, oh ya masya Allah, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang dari Sumedang berarti ya. Insya Allah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita. Kalau misalkan Allah tidak sayang, ini jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita itu ditegur secara langsung. Apalagi kepada orang mukmin ya. Itu ditegur secara langsung karena Allah gak mau negur kita di neraka. Kalau misalkan udah urusannya akhirat, ntar kan kita semua bakal mati ya ke depannya. Itu nggak ada teguran lagi, itu di akhirat itu udah nggak ada teguran lagi. Langsung aja main celup-celup, udah nggak ada pintu tobat. Kan kalau misalkan di dunia, oh iya, sebentar. Di sini alhamdulillah enggak ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini menjadi kesana lagi. Jadi kalau misalkan Allah tidak sayang kepada kita, hambanya, itu langsung langsung aja. Nggak perlu ada peringatan di dunia lagi. Nggak perlu ada gempa, nggak perlu ada bencana, nggak perlu ada musibah di dunia, nggak perlu. Langsung aja itu, dibiarin. Makanya ada istidroj. Sanastadrijuhum min haitsula ya'lamun. Nah, itu cara Allah menyiksa itu kayak gitu. Jadi sebenarnya kita diberi musibah di dunia itu karena kita apa? Karena Allah sayang kepada kita sebagai peringatan gitu. Gak mau hamba-hambanya ini entar tersiksa di neraka gitu ya teman-teman. Jadi kita harus selalu husnudzon, apapun yang Allah timpakan kepada kita, apapun baik itu takdir baik atau takdir buruk, itu semuanya adalah tujuannya karena Allah sayang kepada kita. Itu yang harus perlu teman-teman kita semua dan saya pribadi tanamkan karena ini bentuknya akidah ya. Nah, kalau misalkan kita selalu berhusnuzon kepada Allah, itu insya Allah ya teman-teman, kita itu nggak bakal pusing. Pusing apa mikirin dunia itu insya Allah nggak bakal pusing. Karena apa? Karena ya sesuainya itu apa takdirnya itu karena selalu baik. Masya Allah. Insya Allah ya, insya Allah. Semoga teman-teman di sana selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita lanjut karena waktunya sebentar lagi. Harusnya malam ini beres 10 bait, tapi ntar lah, gimana ntar. Oke, tadi sampai mana? Nah, ini aja ya. Iklab. Jadi iklab itu kita kembali lagi ya. Itu tadi intermezzo. Jadi iklab itu cukup dari situ. Cara mengambil simpulannya ya. Iklab itu mengubah sesuatu. Apa yang diubah? Nun sukun dan tanwin. Diubah dengan siapa? Dengan huruf mim. Kapan terjadinya? Terjadinya ketika bertemu dengan huruf ba. Bagaimana cara membunyikannya? Bagaimana cara membacanya? Bigunnatin ma'al ikhfa'i. Dengan gunnah dengan gunnah bersamaan dengan ikhfa. Contoh. Contoh ini. Ambihum bi asma'ihim. Kita langsung ke ayatnya aja ya. Di sini ada ikfa iklab ya. Mana ya?
sama population alim. Nah, ini adalah. Oh, ini alam atau alam ada mas mabul marlum alam amma ini. Faqala ambiuni. Faqala ambiuni. Tadi kan syaratnya pertama nun sukun dan tanwin. Di sini ada nun sukun. Nun anbiun. Kemudian setelahnya huruf ba. Nah, ini langsung kita ganti nih. Huruf nunnya kita ganti dengan huruf mim. Jadi bacanya bukan anbiuni. Faqala anbiuni. Faqala anbiuni. Bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi faqala nunnya kita ganti dengan mim. Ambiuni. Nah, itu ambiuni. Terus apa namanya? Apakah cara bacanya udah benar? Belum tentu. Di situ udah diikhfakan belum? Udah disamarkan belum huruf mimnya? Kan di sini tadi katanya miman bigunnatin. Nah, ini miman bigunnatin. Jadi iklab itu mimnya harus gunnah. Maaf. Gunnahnya itu harus ikhfa. Nah, ini nih, ma'al ikhfa'i. Jadi bukan ambiuni, bukan ambiuni. Tapi apa? Ambiuni. Faqala ambiuni bi asma'i haula. Faqala ambiuni. Bukan ambiuni. Jadi ikhfa. Harus apa? Harus diikhfakan. Harus disamarkan. Yang disamarkan siapa? Mim sukunnya. Jadi bukan ambiuni. Kayak an'amta. Nah, bukan kayak gitu. Kayak bukan an'amta, tapi ambiuni. Ambiuni, bukan ambiuni. Jelas nggak? Bedanya jelas nggak teman-teman? Soalnya kalau online biasanya kurang jelas ya. Jelas bedanya nggak? Mana yang izhar, mimnya itu jelas ya. Nah, kalau jelas itu biasanya rapat. Bibirnya itu harus rapat. Am, am, am. Tapi kalau yang samar, tidak jelas, itu bibirnya itu furjah. Bibirnya itu harus agak dilebak, dibuka sehelai kertas. Biuni. Nah, ini ntar juga kalau misalkan ada kesempatannya, kita akan membahas ada yang furjah di sana, ada yang nggak furjah, namanya itbaq. Jadi dibacanya itu dia dirapatkan, bibirnya itu rapat, tapi tetap ikhfa gitu. Jadi bunyinya biuni, bukan am am am. Jadi tidak terlalu rapat. Tapi kalau kita ngambilnya yang mana? Yang furjah. Faqala ambiuni. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Kayaknya cuman beres sampai sini deh, beres sampai ikhfa malam ini. Dan insya Allah besok pagi kita lanjut ya. Itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iklab, yang keempat sekarang ikhfa. Wa rabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili minal huruj minal hurufi wajibun lil fadili. Dan yang hukum keempat adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Indal fadili, menurut yang utama. Maksudnya apa di sini? Di sini diterangkan ahli qiraat. Minal hurufi wajibun lil fadili. Dari huruf-huruf hijaiyah, maka wajib menurut ulama qiraat. Maksudnya wajib di sini adalah wajib ikhfa ya. Ketika kapan? Nanti dibahas ke bait selanjutnya. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Dalam huruf yang 5 min ba'di ashrin. Jadi 5 setelah 10. Maksudnya 5 tambah 10 yaitu 15. Ramzuha fi kilmi hadzal bait. Ramzuha itu artinya rumuz. Rumus ya. Ramzun itu artinya rumuz. Ya rumus. Rumus bahasa Indonesia. Fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Fi kilmi itu fi itu dalam, kilmi itu kalimat, hadzal baiti rumah ini, maksudnya syair ya. Hadzal baiti itu hadza itu ini, baiti itu rumah.
tapi maksudnya syair. Jadi yang rumus tadi itu rumus. Qad dhammantuha, yang telah kukumpulkan. Itu yang telah kukumpulkan. Nah, sebelum ke sana, sebelum ke bait ke-15 ya, kita ke bait sini dulu. Warabi'u ikhfa'u indal fadil. Apa itu ikhfa? Pasti teman-teman semua udah pada tahu. Ikhfa itu artinya samar, menyamarkan gitu ya. Ikhfa itu artinya menyamarkan. Nah, terus apa yang disamarkan? Sama pertanyaannya kayak tadi. Apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah nun sukun dan tanwin. Dari mana kita tahu yang disamarkan nun sukun dan tanwin? Karena ini lagi ngomongin nun sukun dan tanwin. Kapan kapan terjadinya ikhfa? Kapan terjadinya ikhfa? Ketika apa? Ketika bertemu dengan huruf yang 15 nih. Huruf yang 15. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Kita memahami, kita membuat definisi itu dari mutunnya langsung gitu, dari baitnya langsung. Di sini kita baca di sini dulu. Secara istilah, ikhfa artinya menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dan membacanya dengan cara di antara izhar dan idgham. Nah, ini sebagaimana yang saya bilang ya di mukadimah. Jadi apa? Tajwidul kalimah itu hubungannya cuma antara dua huruf saja. Huruf pertama dan huruf kedua. Antara dia dibaca izhar atau antara dia dibaca idgham. Khusus yang ikhfa ini, jadi dia samar gitu. Bacanya itu antara izhar dan idgham. Jadi izhar enggak, idgham enggak, tawasud itu. Makanya ada ikhfa. Lalu tanpa menghilangkan bunyi, dengung yang muncul ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa yang berjumlah 15. Gitu. Jadi nun sukun dan tanwinnya itu dia tidak masuk seluruhnya gitu. Tidak masuk ke huruf setelahnya. Kan kalau idgham itu artinya masuk. Kalau izhar itu artinya jelas. Nah, ini di antara keduanya. Masuk ke huruf setelahnya tidak. Kemudian apa namanya? Dibaca jelas juga tidak. Nah, itu namanya ikhfa ya. Hurufnya apa aja? Nah, ini jadi kalau misal kata kuncinya, kalau misalkan ntar ke depannya ada kalimat rumus, nah, kan rumus ya, rumus-rumus gitu, itu artinya kita harus ngambil di huruf-huruf pertamanya aja. Jadi kan di sini sifda sana kamjada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan do zolima. Nah, bagaimana dari sini kita tahu tuh? Katanya 15 huruf, tapi di sini kok banyak gitu. Kenapa Nazim, kenapa Syekh Zamzuri itu ngerumusinnya kayak gini? Nah, itu karena di sini ada kalimat rumus. Romzuha. Nah, ini kata Romzuha. Itu artinya kita ngambil di huruf-huruf pertamanya saja dari satu kata. Misalkan sif. Di sini udah dimerah-merahin. Sif. Artinya sod. Zal. Za. Jadi huruf zal. Sana. Di sini huruf pertamanya apa? Sa. Kam. Huruf pertamanya kaf. Jada. Huruf keduanya jim. Syahsun. Huruf ketiganya huruf ketiga huruf pertamanya shin dan seterusnya. Jadi diambil di huruf-huruf pertamanya aja. Itu kalau misalkan ada kalimat ini romzuha atau ada kalimat fikilmi. Nah, biasanya kayak gitu ya. Ntar ke depannya ntar ada juga. Kalau artinya ini. Arti dari sifda sana kamjada syaksun kon sama itu ini. Dan juga jumtoiban juga sama ini. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini bisa disimpulin sendiri kan? 15 coba kita hitung dulu. Sod 1, zal 2, sa di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ini huruf do ya. Jadi ada 5, 15 ya teman-teman. Nah, itu mungkin untuk malam hari ini ya. Itu dulu. Oh iya, nih satu lagi. Jadi ikhfa itu ada dua teman-teman. Ikhfa itu ada dua. Ini penting, penting.
kita ganti ini dulu ke, nah ini papan tulis. Jadi ikhfa itu ada dua. Yang pertama, nah yang pertama dia ikhfa hamil. Yang kedua, nakis. Nah, jadi kalau yang kamil itu bunyinya, jadi kalau yang kamil itu bunyinya NG. Jadi ini kalau bunyinya itu NG ya. Kalau di Indonesia itu bunyinya NG. Eng. Bunyinya itu eng. Contohnya min qablikum. Kita kasih contoh. Eh, nah ini. Contohnya apa? Mil qablikum. Mil qablikum. Jadi di sini mana huruf apa hukum ikfanya? Nun sukun dan qaf. Nun sukun dan qaf. Ikfa itu tadi artinya samar. Siapa yang samar nun sukunnya? Jadi bukan dibaca min. Nah, ini kalau udah dibaca min itu artinya izhar. Tapi kalau misalkan dibaca min min itu kan atau gimana tuh bunyinya gimana saya nggak ngerti. Yang jelas ikhfa itu dibaca mil. Nah, itu ikhfa. Mil 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 karena nun sukunnya kan samar, nun sukunnya samar. Nah, tapi di sini karena ketemu qaf, makanya bunyinya qaf sama kaf ya. Kamil itu qaf sama kaf. Makanya bunyinya dia beda, bukan mil tapi pakai ng. Min qablikum. Kalau misalkan dieja pakai Indo ya, bahasa Indonesia itu kayak gini. Nah, gini gini banget gitu. Gini banget bacanya itu ming. Min qablikum. Min qablikum. Nah, itu kamil. Itu yang kamil. Kemudian contoh yang lain, ingkuntum. Kita ambil yang satu lagi. Nah, ini juga sama, bukan dibaca ilkuntum, tapi ingkuntum. Nah, jadi cukup dua huruf aja nih yang dibaca ng, ikhfanya yang dibaca ng. Min qablikum sama ingkuntum. Jadi gunahnya itu pakai ng. Beda halnya dengan yang selainnya itu, yang nakis. Yaitu dibacanya samar aja biasa. Kuntum. Mil apa? Kuntum. Aja. Masya. Kemudian ada. Anfa. Anza. Nah, itu yang nakis. Jadi ikhfa itu ada dua ya. Dan ada yang dibaca ng, ada yang dibaca biasa, nakis. Nah, itu dulu mungkin ya teman-teman. Mungkin ikhfa ya untuk apa materi ikhfa ini akan dibahas lagi besok pagi mungkin. Insya Allah ya, insya Allah. Karena lumayan agak panjang nih ikhfa ini lumayan agak panjang. Dan juga kalau huruf apa itu namanya yang mim ya, mim sukun itu insya Allah gampang lah. Karena dasarnya itu di sini, dasarnya itu di nun sukun dan tanwin. Jadi bagi teman-teman sekarang yang ingin bertanya boleh bertanya. Mungkin 5 menit aja ya untuk pertanyaan karena udah malam. Sok, boleh tafadhol. Yang ingin bertanya, saya kasih waktu 5 menit. Juga tugas ya, ada tugas ya teman-teman. Karena kita sudah di akhir bab, ini kan akhir bab nih. Itu ntar teman-teman buat ringkasan ya, ringkasan. Mau itu dibuat bagan,
mau itu secara tertulis, itu bebas. Jadi resume satu bab ini mengenai apa? Nun sukun dan tanwin. Oh iya, terima kasih mengingatkan absensi. Sebentar, absensi. Nah, ada ya di situ. Boleh absen. Jadi tugasnya adalah meresum ya. Tugasnya itu adalah meresum dari awal sampai akhir. Untuk idgham juga sama ya. Nakis kamil itu yang tadi. Oh iya, saya itu lupa di ini. Idgham juga sama, ada nakis dan kamilnya. Jadi mana tadi? Kalau yang nakis itu dia yang apa? Ya nun mim wau. Yang idgham pertama, yang idgham bigunah tuh. Itu maksudnya nakis. Tapi kalau misalkan yang kamil itu yang lamro, yang idgham bila guna itu kamil. Nah, kalau yang akrob, ausat sama abad itu sebenarnya bergantung kepada apa namanya? Berdasarkan kepada makhrajnya ya, yang makhrajnya gitu, yang makhrajnya itu. Jadi sebenarnya kalau di kami, kalau jalur Sehanova ya, itu tidak perlu di apa namanya? Dibahas lebih lanjut karena hubungannya antara makhraj saja. Ya kalau yang abad itu di mana? Di dekat-dekat ujung ini nih. Apa lidah ya, dekat tempat keluar suara. Nah, itu yang abad. Kalau yang ausat yang tengah, jimshinnya itu ausat. Kalau yang akrob, ini yang dekat sini. Siapa yang dekat makronya yang dekat apa? Pita suara. Kof sama kaf. Kof sama kaf gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau yang untuk akrob, ausat sama abad, kalau di jalur kami itu tidak mempengaruhi ke suara gitu. Tidak mempengaruhi ke suara. Jadi tetap aja dibacanya mil apa? Misalkan jim shinya ya, yang di ausat aja aja asya. Nah, itu sama aja bacanya kayak gitu. Jadi nggak ada perubahan apa namanya? Perubahan suara kalau di jalur kami. Tapi kalau misalkan di jalur lain itu ada perubahannya. Kayak misalkan teman-teman pasti tahu Ustazah Nabila ya, Nabila. Itu dibacanya apa? Dibacanya dia beda. Kayak misalkan ke huruf fa atau huruf ta atau huruf dal. Itu bunyinya itu lebih masuk ke jadi si rahangnya itu ini dulu. Apa itu namanya? Mempersiapkan dulu mempersiapkan rahang ke huruf setelahnya baru bunyinya datang gitu. Jadi rahangnya dulu baru bunyi. Anda, nah gitu. Anda. Nah, itu ya. Jadi kayak gitu. Untuk yang akrob, ausad, dan abad. Coba kita baca di satu-satu. Nah, ini kan tadi udah. Jadi itu ya. Jadi huruf nun dan mim termasuk idgham nakis juga ya. Nah, ini kalau nun mim dan apa? Nun dan mim itu perdebatan ya. Perdebatan. Itu dia bisa nakis, bisa kamil. Kenapa demikian? Nah, ini kaitannya sama kalau saya ya, kalau kami itu milihnya ke Kamil. Kenapa? Karena mim sukunnya masuk aja langsung gitu. Mim sukunnya masuk ke huruf keduanya. Misalkan lahum mayasya ya. Misalkan di sini lahum. Ada nggak?
Nah, misalkan lahum, ma, misalnya lahum ma. Nah, kalau yang nakis itu beranggapan bahwa jadi ini tuh dibagi dua gitu. Gunah yang di sini sama gunah yang di sini. Jadi dibagi dua kalau yang nakis. Tapi kalau yang kamil itu langsung mim sukun yang pertama ini seakan-akan tidak ada. Makanya di sininya pakai tasydid. Jadi lahum ma yasha. Nah, teman-teman untuk bisa dapat ngebedain ya, mana idgham nakis, mana idgham kamil, itu di dobat, dobat mushaf. Dobat mushaf ini penting sekali, teman-teman. Nah, ini saya juga lupa menyampaikan. Biasanya kalau dikejar waktu, itu saya sering banget apa namanya lupa menyampaikan hal penting. Ini agak lama sedikit, gak apa-apa ya. Dobat mushaf ini penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena dia menentukan dia kamil atau nakis juga. Sebentar, mana nih? Nah, kayak misalkan gini, ini khusus di mushaf Madinah ya. Mushaf Indonesia nggak ada. Ini kekhususan di mushaf Madinah. Nah ini misalkan mayyufsidu. Ataj'alu fiha mayyufsidu. Di sini nun sukun, di sini kan nun ya. Di sini huruf ya. Tapi kenapa di sini nunnya tidak ada sukunnya? Tidak ada sukunnya. Ini menandakan bahwa di sini idghamnya nakis. Di sini idghamnya nakis. Jadi apa namanya? Zat huruf nunnya itu, elemen huruf nunnya itu masih ada ketika apa? Ketika masuk ke huruf setelahnya. Beda halnya sama idgham kamil. Kalau idgham kamil itu tidak dianggap sedikit pun huruf pertamanya itu tidak dianggap sedikit pun. Contohnya apa? Contohnya nih kita cari yang idgham kamil ya. Ini kayak misalnya nih, kuntum juga sama di sini. Wama kuntum di sini nih. Wama kuntum. Wama kuntum. Di sini nun sukun kan? Di sini harusnya nunnya sukun. Tapi kenapa tidak ditulis? Karena di sini masuknya ke idgham nakis. Ke idgham nakis. Untung. Idgham kami nakis. Mana cari lagi? Mana yang pakai tasdid? Nah, ini kayaknya harus ada pembahasan khusus ya. Karena lumayan ini agak-agak lama juga. Ini saya kasih tip, ini PR aja buat teman-teman. Jadi kalau misalkan antar buka mushaf Madinah, itu misalkan lahum mayasya ya, kayak tadi, lahum mayasya. Itu pasti huruf mim keduanya ya, itu pakai tasdid ya, pakai tasdid. Bila kayak misalkan ini, nah ini musaddiqon, nah ini ketemu. Wa aminu bima anzaltu musaddiqol lima ma'akum. Ini kan tanwin. Di sini kan idgham bilaguna. Tapi kenapa lamnya di sini pakai tasdid? Karena idghamnya kamil. Jadi seakan-akan ini tanwinnya nggak ada gitu. Nun sukun tanwinnya itu nggak ada. Jadi langsung musaddiqol. Dibacanya tuh musaddiqol. Bukan eh musaddiqol. Nah itu bukan kayak gitu. Nah itu ya. Sebenarnya panjang pembahasan apa namanya ikhfa itu perlu kita bahasnya agak-agak panjang ya. Ntar semoga pagi ntar saya sampaikan ke Ustadz Kasfi mungkin untuk diulas kembali tentang ikhfa ya. Ya, abad itu kof dan kaf. Iya benar, sudah 5 menit. Jadi itu mungkin itu aja ya. Ntar untuk pertanyaan selanjutnya boleh disampaikan di grup aja ya teman-teman. Sampaikan aja di grup, ntar insya Allah kita akan respon. Responnya insya Allah. Dan kemudian untuk pengumpulan tugasnya itu jadi apa namanya di resumenya itu bebas. Mau itu bentuknya bagan atau apa. Yang penting resume tentang apa hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian di foto langsung di share di Instagram teman-teman masing-masing. Ya itu mungkin itu saja ya.
Adapun bagi teman-teman yang mau live, itu monggo silahkan. Dan juga saya sebentar lagi ini ada acara lagi ya. Saya mau setoran. Saya mau setoran, jadi nggak bisa berlama-lama. Ikhfa huruf kaf. Ini maksudnya apa? Oh, ikhfa huruf kaf harus tipis. Enggak, enggak ya. Jadi kalau masalah tipis atau tebalnya itu bersangkut pautnya apakah huruf ini bagiannya tebal atau tidak, tebal atau tipis. Kalau misalkan ikhfanya itu misalkan kaf, karena kaf itu dia huruf tarki, maka dibaca tipis. Mingka misalkan, mingka, bukan mingka, mingka, bukan gitu, tapi mingka. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih teman-teman yang sudah ini ya, yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut itu bisa di grup aja ya, ntar kita balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.